Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan di dalam Mazmur 133 berkata, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup damai, hidup rukun dan harmonis merupakan sebuah impian dari setiap orang. Namun saat ini keadaan seperti itu semakin hari semakin langka, bahkan cenderung mendapatkan tantangan besar. Hidup damai dan hidup rukun hilang dari lingkungan keluarga, hilang dari lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan gereja sekalipun. Tak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih manusia semakin terkikis, merupakan penyebab utama mewabahnya keadaan tersebut. Dalam nats yang kita baca tadi, Raja Daud mengungkapkan situasi keluarga dan bangsanya yang sedang menghadapi ancaman perpecahan. Kerajaannya terancam pecah, sementara lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarganya memahami dampak besar hidup yang rukun dengan menggambarkannya dengan minyak yang baik dan embun gunung yang menyegarkan. Yaitu hal yang pertama yang harus kita pelajari, yaitu minyak yang baik. Minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal, di mana kita tahu bahwa minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikan sebagai imam. Minyak yang langka itu bahkan sekaligus mahal. Dengan minyak itu seorang imam ditabiskan dan diurapi, sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanan. Saat minyak tersebut dituangkan, maka bau semerbaknya pun akan tercium di sekeliling. Demikian juga rasanya kalau kita hidup damai dan rukun. Kita akan membawa dampak yang positif yang luar biasa bagi tubuh kita sendiri dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kehidupan damai dan rukun yang saat ini memang jarang kita temui. Bahkan di dalam rumah tangga sendiri pun kadang-kadang terjadi permusuhan di dalamnya. Kadang di lingkungan antara tetangga satu dengan yang lain juga. Hidup damai itu dan hidup rukun itu sudah tidak ditemui lagi. Yang ada adalah perang kata-kata lewat media sosial, bahkan saling membalas satu dengan yang lain, sehingga yang ada adalah permusuhan yang begitu meruncing. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup damai, hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjadi pribadi yang berdampak positif.
Seperti tadi saya katakan bahwa minyak yang mahal itu ketika dituangkan, maka bau harum semerbak itu dicium oleh sekeliling tempat di mana minyak itu dituangkan. Oleh karena itu kita harus menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau selama ini kita menjadi batu sandungan, maka mulai hari ini lewat kebenaran ini kita harus menjadi pribadi yang menjadi berkat. Hal yang kedua yang harus kita pelajari daripada bacaan ini, selain hal pertama yaitu minyak yang baik, maka hal kedua adalah embun Gunung Hermon. Kita tahu bahwa puncak Gunung Hermon itu ditutupi oleh salju sepanjang tahun. Sementara daerah di sekitar Gunung Hermon itu sangat kering. Oleh karena itu embun dari Gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion yang dibatasi oleh lembah yang kering. Namun di sanalah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikian juga dengan kerukunan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam hidup seseorang, maka percayalah, segala bentuk penghalang terciptanya kedamaian dan hidup rukun dengan orang lain akan mudah ditinggalkan atau akan mudah dibuang. Sebagaimana seorang yang tadinya mungkin hidupnya berantam, tetapi ketika dia buka hatinya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi penguasa di dalam hidupnya, maka saya percaya bahwa orang tersebut akan hidup rukun, akan hidup damai dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan lewat kehidupannya orang akan bertanya, apa yang membuat dia sehingga berubah? Karena apa? Dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Sebaliknya setiap orang termotivasi untuk membuka diri, untuk menerima dan rindu mengerti orang lain. Konkretnya, hidup yang saling menghargai tercipta karena semua sama-sama menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus, sekaligus memiliki kebutuhan khusus pula. Oleh sebab itu gaya hidup individual dan eksklusif harus kita singkirkan supaya kebahagiaan akibat kerukunan tersebut dapat dinikmati bersama. Itulah makna kekristenan sejati, seperti yang Tuhan Yesus firmankan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerukunan itu sangat sulit. Namun bersama Tuhan Yesus Kristus dan dilandasi oleh pemahaman berlimpahnya berkat di balik hidup yang damai dan rukun tersebut, setiap kita akan mudah mengusahakan dan mewujudkannya. Maka dari itu marilah kita menghargai sesama kita. Kita sebagai manusia harus menghormati, harus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita butuh teman. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menghargai kita dengan menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, pada saat siang hari ini, saya mau mengajak kita supaya kita hidup rukun, kita hidup damai. Karena dengan keadaan rukun, hidup damai, maka
semuanya itu akan indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Haleluya. Amin.